Pemkot Bekasi resmi menghentikan PTM di wilayah Kota Bekasi. PTM akan langsung diganti dengan pembelajaran jarak jauh mulai esok. Menurut PLT Wali Kota Bekasi Tri Ardianto, terhitung mulai tanggal 3 Februari sampai dengan 17 Februari 2022 akan diselenggarakan pembelajaran jarak jauh. Tri menambahkan kebijakan tersebut diambil pasca terlihat tren kasus di wilayah Kota Bekasi yang meningkat. Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh melakukan supervisi, evaluasi, serta memastikan pelayanan administrasi sekolah tetap berjalan efektif. Ya, sementara itu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bogor sepakat menghentikan sementara pembelajaran tatap muka di seluruh Kota Bogor. Ini disebabkan temuan kasus COVID-19 yang kian meningkat. Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan berdasarkan data dari Dinkes Kota Bogor tercatat ada 45 kasus COVID yang ditemukan 14 sekolah tingkat SD, SMP hingga SMA yang memungkinkan akan terjadinya penyebaran klaster terbesar di Kota Bogor. Jika anak terkena COVID-19 maka akan menjadi klaster keluarga. Jika PTM dilanjutkan maka dikhawatirkan anak-anak yang terpapar COVID-19 juga bisa menulari lansia serta anggota keluarga yang memiliki komorbid. Untuk sementara kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Ia pun belum bisa memperkirakan hingga kapan PJJ dilakukan. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bogor sepakat menghentikan sementara pembelajaran tatap muka di seluruh Kota Bogor. Bahkan Presiden Joko Widodo juga sudah meminta agar PTM di DKI Jakarta bahkan di daerah untuk melakukan evaluasi. Dan untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami via Zoom Kang Dedi Rahim, Wakil Wali Kota Bogor. Selamat sore Kang Dedi. Selamat sore Mbak April. Baik Kang Dedi, ini melihat angka COVID-19 tinggi apalagi varian Omikron begitu dan mana PTM masih dilakukan, bagaimana cara mengatasi lonjakan COVID-19 terutama di PTM ini di Bogor, Pak? Ya sudah terbit ya SK Wali Kota terkait dengan penundaan PTM pada tanggal 3, artinya sudah tidak ada lagi pembelajaran tatap muka. Kalaupun ada pembelajaran secara luring tentu menyesuaikan dengan kondisi, artinya masih dimungkinkan dengan kondisi tertentu begitu. Tetapi secara keseluruhan kami menunda PTM ya sampai dengan batas waktu yang kurang lebih aman lah. Nah ini yang belum kita ketahui kira-kira kapan batas waktu ini. Baik, Presiden sudah memerintahkan untuk mengevaluasi PTM di 3 provinsi. Apakah Bogor sejauh ini sudah melaksanakannya, Pak? Apa saja hasil-hasilnya? Ya, pertama kami merespon baik ya apa yang disampaikan oleh Presiden dan kami langsung melakukan koordinasi Satgas COVID-19 Kota Bogor bersama-sama dengan seluruh Forkopimda untuk menentukan bahwa PTM ditunda. Kemudian langkah-langkah selanjutnya adalah berkoordinasi dengan KCD, di mana KCD ini kan membawahi SLTA yang di kewenangannya ada di bawah provinsi. Selanjutnya kami juga bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kemenak ya, khususnya kantor wilayah Kemenak Bogor untuk juga menghentikan sementara pembelajaran tatap muka di seluruh sekolah di bawah Kementerian Agama di Kota Bogor. Nah, langkah-langkah ini diharapkan dapat menurunkan resiko siswa yang kemudian terpapar COVID karena ada beberapa sekolah yang memang sudah terindikasi paparannya cukup luas sehingga kami perlu melakukan tracing ya, sehingga tracing ini kami tunggu sampai dengan hari ini seberapa banyak hasil tes baru daripada mereka-mereka yang masuk dalam lingkaran tracing di masing-masing sekolah ini. Nah ini yang kita khawatirkan kalau memang terjadi lebih banyak lagi paparan maka rumah sakit kita kan harus lebih siap menghadapi situasi yang memburuk begitu. Sejauh ini bagaimana fasilitas kesehatan di Bogor, Pak? Untuk sementara kami prioritaskan di Rumah Sakit Umum Daerah. Kita akan coba persiapkan kembali ya. Kemarin kan sudah
kembali ke situasi normal di mana pasien di luar COVID ini juga sudah banyak yang dirawat di RSUD. Nah, kami perlu mengkonsolidasikan kembali nakes, kemudian juga sarana prasarana, sehingga paling tidak ada 150 bed di RSUD yang bisa kita manfaatkan apabila terjadi lonjakan kasus yang perlu ditangani di rumah sakit. Kemudian juga kami juga sudah menghimbau kepada seluruh rumah sakit yang ada di Bogor untuk mempersiapkan juga ruang bertekanan negatif, kemudian oksigen, termasuk nakes dan seluruh perlengkapan yang diperlukan. Karena memang kecenderungannya hari-hari belakangan ini jumlah kasusnya meningkat tajam, dan ini kami khawatirkan kalau terus-terusan kita tidak lakukan langkah-langkah preventif ya untuk mengurangi mobilitas masyarakat, termasuk tadi pembelajaran tatap muka, maka jumlah pasien akan bertambah dan kebutuhan rumah sakit akan semakin tinggi. Baik, Demikian Mbak April. kembali ke penyebaran COVID-19 di PTM. Dari data yang Anda dapatkan, SD sampai SMA, mana angka COVID-nya yang paling tertinggi Pak penyebarannya? Kenapa? Sebetulnya yang tertinggi masih di tingkat SLTA ya, dan kami sudah koordinasikan juga dengan kantor cabang dinas Dinas Pendidikan Jawa Barat di Bogor untuk langsung juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, kemudian juga dengan Satgas untuk tadi melakukan langkah-langkah apabila diperlukan upaya-upaya pembatasan, kemudian juga langkah-langkah untuk dilakukan tracing. Jadi kami meminta juga kerjasama dari masing-masing sekolah, memberikan data kepada kami siapa-siapa saja yang menjadi kontak erat dari masing-masing siswa yang ternyata sudah dipastikan diindikasikan terpapar atau terpapar COVID. Jadi ini yang sedang kita koordinasikan terus, karena kita takutnya tadi kalau kita tidak lakukan ini nanti mereka kembali ke rumah, kemudian nanti paparan terjadi di rumah. Tetapi secara garis besar memang rata-rata kan siswa ini sudah divaksin, kemudian di rumah juga sebagian sudah vaksin booster, di sekolah sudah steril. Nah, ada loophole atau ada potensi terjadinya paparan ini di luar dua posisi ini. Bisa saja misalnya di angkutan kota atau di tempat-tempat yang tidak steril. Jadi ini kami juga terus berupaya untuk menambah ya Satgas, mengamati mana-mana saja yang kira-kira bakal menjadi potensi terjadinya lonjakan kasus, gitu, Mbak April. Baik, Kang Deddy, Gubernur DKI Jakarta sendiri baru saja mengusulkan ini untuk PTM dihentikan. Apakah sebaiknya kebijakan yang sama juga diberlakukan untuk wilayah aglomerasi, Kang? Ya memang dari awal ya kami sih berharap seluruh kebijakan ini tidak bisa parsial. Jadi Jabodetabek ini, aglomerasi ini harus dikendalikan langsung oleh pusat, paling tidak dikoordinasikan, diorkestrasi oleh pusat. Kenapa? Karena kalau kemudian masing-masing berjalan sendiri-sendiri, waktunya tidak bersamaan, masih terjadi mobilitas dan saring mencari kesempatan antar wilayah begitu kan. Misalnya di Bogor dilakukan pengetatan batas waktu atau operasional dari hotel atau restoran atau kafe. Nah, kebanyakan mereka kemudian mencari wilayah-wilayah terdekat yang lebih longgar. Demikian sebaliknya. Nah, kalau kemudian tidak dikoordinasikan ya kita akan kembali lagi ke posisi seperti di gelombang kedua ya sebelumnya, yang memang kemudian menimbulkan banyak korban. Baik, semoga di Kota Bogor angka COVID-19-nya tidak semakin tinggi ya Pak ya, kalaupun meningkat itu bisa terkendali dan juga protokol kesehatan di sana tetap dijalankan dengan baik. Terima kasih banyak Kang Deddy Rahim, Wakil Wali Kota Bogor. Salam sehat selalu, selamat sore. Terima kasih Mbak April. Selamat sore. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengizinkan pembelajaran tatap muka di semua sekolah di Kota Bogor dihentikan sementara. Izin ini diberikan setelah guru dan siswa di sejumlah sekolah terpapar COVID-19. Pembelajaran tatap muka atau PTM di seluruh jenjang sekolah di Kota Bogor dihentikan sementara. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan izin untuk menghentikan semua kegiatan di sekolah sesuai permintaan pemerintah Kota Bogor. Langkah ini dilakukan setelah guru dan siswa di sejumlah sekolah terpapar coronavirus dan terjadinya kenaikan kasus aktif. Dari semua daerah, Kabupaten Bogor, Kota Bogor kami setujui PTM-nya akan dihentikan dulu, ditunda. Ada kenaikan kasus di sekolah yang juga berhubungan dengan domisili dari wilayah tempat sekolah itu ada kira-kira begitu. Jadi Pak Bima Arya selaku Wali Kota Bogor menyampaikan sebuah fenomena
Sehingga kami izinkan dan kami minta semua kepala daerah memonitor. Kini proses tracing sedang dilakukan di setiap sekolah untuk memastikan kondisi para guru dan siswa. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan agar kegiatan PTM di sekolah ditiadakan selama sebulan ke depan. Usulan ini telah disampaikan kepada pemerintah pusat. Ya, pemirsa, dilansir dari MNC Portal Indonesia, Anies menyebutkan jika dirinya telah bertemu dengan Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan. Anies mengusulkan agar PTM ditiadakan 1 bulan ke depan. Pembelajaran pun dilakukan jarak jauh 100% atau dari rumah saja, sambil memantau kondisi terkini COVID-19. Jeda berikut, tetaplah bersama kami di MNC News.